Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mustafa Zaman Official. Pernahkah terbesit di benak kita bagaimana rupa kota suci Mekah di awal mula Islam? Sebuah tempat yang oleh Al-Quran dan riwayat digambarkan sebagai lembah yang tidak mempunyai tanaman. Namun jika kita memandang Mekah hari ini, ia adalah kota yang megah, dikelilingi oleh gugusan pegunungan yang kokoh. Seolah bukan lagi sekedar lembah, di balik kontras ini tersimpan misteri dan hikmah yang luar biasa. Hari ini kita akan menyelami kisah gunung-gunung di sekitar Mekah, baik yang masih perkasa berdiri maupun yang jejaknya mungkin telah berubah seiring zaman. Semua adalah saksi bisu kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, gambaran Mekah sebagai sebuah lembah bukanlah isapan jempol belaka. Secara geografis, kota ini memang terletak di sebuah cekungan di antara deretan bukit dan pegunungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengabadikan gambaran ini dalam Al-Quran saat Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk keturunannya di lembah tersebut. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ayat ini menggambarkan betapa tandusnya lembah Mekah kala itu. Namun justru di sanalah Baitullah didirikan. Keberadaannya di lembah membuatnya memiliki perlindungan alami dan hembusan angin dan serangan musuh, sekaligus menjadi pusat gravitasi yang mengumpulkan air hujan, meskipun terbatas yang kemudian mengalir ke arah Ka'bah. Inilah rahasia mengapa Mekah meski gersang selalu menarik hati. Seiring berjalannya waktu, Mekah tak lagi sekedar lembah. Ia kini dikelilingi oleh deretan gunung yang menjulang. Sebagian diantaranya adalah saksi bisu peristiwa-peristiwa agung dalam sejarah Islam. Mari kita mulai dari Jabal Nur, Gunung Cahaya. Di puncaknya tersembunyi Gua Hiro, tempat di mana malaikat Jibril alaihissalam pertama kali menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memulai risalah agung Islam, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebuah gunung yang menjadi titik pijak bagi cahaya hidayah. Kemudian ada Jabal Sur. Gunung ini adalah tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran kaum Quraisy saat hijrah ke Madinah. Di dalamnya terdapat Gua Sur. Ini adalah bukti pertolongan Allah sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengeluarkannya, sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Lalu ada Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang di Padang Arafah. Ini adalah lokasi wukuf yang menjadi rukun haji, tempat berjuta doa dipanjatkan. Konon disinilah Nabi Adam dan Siti Hawa kembali bertemu setelah terusir dari surga, sebuah tempat yang penuh makna tentang ampunan dan rahmat Allah. Tidak ketinggalan Jabal Abi Qubais, gunung yang sangat dekat dengan Masjidil Haram, bahkan kini di puncaknya berdiri istana raja. Gunung ini disebut sebagai salah satu gunung pertama yang Allah ciptakan di muka bumi, dan konon di dalamnya tersimpan Hajar Aswad sebelum diletakkan di Ka'bah. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan bulan dari puncaknya saat terjadi mukjizat pembelahan bulan. Meskipun riwayatnya perlu diteliti lebih lanjut, keberadaannya tak lepas dari sejarah panjang Mekah. Masih banyak lagi gunung-gunung lain yang mengelilingi Mekah, seperti Jabal Umar, Jabal Qadamah, Jabal Hind, yang menjadi saksi bisu perkembangan kota suci ini. Sahabatku, perkembangan peradaban terutama dengan semakin banyaknya jemaah haji dan umroh setiap tahunnya menuntut perluasan kota Mekah. Imbasnya beberapa formasi bukit dan gunung kecil yang dulunya mengelilingi atau bahkan menjadi bagian dari era perluasan kini telah tersingkirkan. Area sekitar Masjidil Haram adalah contoh paling nyata.
Bukit-bukit kecil yang dulunya berada di sekeliling Ka'bah kini telah rata untuk memberikan tempat bagi perluasan kompleks masjid, pembangunan hotel-hotel megah, pusat perbelanjaan, dan infrastruktur modern lainnya. Misalnya, area yang dulunya dikenal sebagai Jabal Qola'ah atau bukit-bukit kecil di kawasan Samia, Misfalah, dan Jabal Hind yang kini telah dipadati oleh gedung-gedung pencakar langit. Ini adalah bagian dari rencana besar untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi jutaan umat Islam yang datang beribadah. Meskipun secara fisik beberapa telah tiada atau berubah wujud, kita tidak boleh melupakan bahwa di bawah fondasi megah itu dahulu berdiri gunung-gunung yang juga memiliki sejarah dan makna. Perubahan ini menunjukkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak akan datang hari kiamat hingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Meski hadis ini lebih berbicara tentang vegetasi, namun perkembangannya juga mencakup perubahan bentang alam. Diratakannya gunung-gunung dan pembangunan megah ini juga bisa menjadi bagian dari tanda-tanda zaman. Bagaimana manusia mengubah muka bumi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peradaban. Yang jelas, setiap perubahan di Mekah selalu bertujuan untuk melayani para tamu Allah. Sahabat ilmu dan iman, kisah gunung-gunung di sekitar Mekah ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa dari sebuah lembah tandus yang diapit pegunungan, Allah memilihnya sebagai pusat peradaban dan petunjuk bagi seluruh alam. Setiap gunung, setiap bebatuan, bahkan setiap jengkal tanah di Mekah seolah memiliki kisahnya sendiri, menjadi saksi bisu kebesaran Allah dan perjuangan para nabi. Perubahan yang terjadi di Mekah dari lembah sederhana hingga menjadi kota metropolitan adalah cerminan dari dinamika kehidupan dan kehendak Allah. Gunung-gunung yang masih berdiri kokoh mengingatkan kita pada jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sementara yang telah berubah mengajarkan kita tentang adaptasi dan kebutuhan akan kemudahan umat. Semoga dengan memahami sejarah dan kondisi geografis Mekah ini, keimanan kita semakin bertambah dan kita semakin rindu untuk mengunjungi dan merasakan langsung keberkahan di setiap sudut kota suci yang mulia ini. Subhanallah, sungguh agung ciptaan Allah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan keislaman kita semua. Jika ada antara sahabat ilmu dan iman yang memiliki kisah atau fakta menarik lainnya tentang Mekah, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Kami sangat menantikan interaksi Anda. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan manfaat. Subscribe channel kami untuk terus mendapatkan konten-konten Islami yang inspiratif. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di perjalanan ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.